fi'il madi muta'addi. Fi'il madi itu yang sudah lewat tadi sebelumnya. Muta'addi itu yang butuh objek. Sama, cuman bedanya dia pakai madi ya. Ustadz itu kataba adarsa, ustadz menulis pelajaran. Kataba butuh objek. Fatimah tabakhotir ruzza, tabakhot masak. Tabakhoyat bahu, yat bahu mudari'nya, tabakhoni madinya. Kataba yaktubu. Al-aba'u nasiru auladahum, bapak-bapak menolong anak-anaknya. Nasiro yansuru, al-aba'u yansuru al-aulad kalau mudari'nya. Yansuruna, sorry. Nahnu nadhurna al-jabala, kami melihat gunung. Nadhara yanzuru, nih nadhara ya. Nadhurna karena nahnu. Anti hafidotil darsanya apanya hafidots ya, karena anti itu pakainya hafidots. Anti hafidots ad-darsa, menghafal pelajaran. Hafidot menghafal, nazuru melihat. Nasiru menolong, tabakhot memasak, kataba menulis. Nah di sini ya, nazara melihat, nazara yanzuru, kataba yaktubu menulis, tabakhot bahu memasak, al-jabal gunung, ar-ruzza nasi, hafido yahfadu menghafal. Keterangannya yang pertama, fi'il madi muta'addi yaitu kata kerja transitif yang menyatakan masa lampau. Kata khobar jumlah fi'liyah yang memakai muta'addi. Fi'il madi muta'addi adalah khobar jumlah fi'liyah yang menggunakan kata kerja transitif masa lampau. Intinya pakainya masa lalu ya. Mengenai fi'il madi muta'addi ini ketentuan tasrifnya sama dengan lazim. Jadi tasrif yang tadi tak bilang mereka nggak nulis lagi karena tasrifnya udah di sini. Terus mengenai fi'il madi muta'addi ini ketentuannya sama dengan fi'il madi lazim yang diterangkan dalam pelajaran 15, sama yang tadi. Bacalah kembali pelajaran tersebut supaya dapat lebih memahami pelajaran ini. Selanjutnya perhatikanlah skema di bawah ini supaya uraian di atas dapat dipahami dengan mudah. Sama kayak yang sebelumnya ya, ini Fatimah jadi mubtada, terus tabakhot jadi khobar fi'il madi muta'addi yang sebagai fa'ilnya tapi madi, terus sebagai maf'ul bih atau objek. Terus fa'il adalah pelaku, dalam bahasa Indonesia sama dengan subjek. Nah subjeknya kan ada di sini ya, Fatimah ini subjeknya, ini menandakan subjek. Tetapi fa'il pada jumlah fi'liyah ada yang secara jelas disebutkan dan ada yang tidak disebutkan. Yang secara jelas disebutkan dinamakan fa'il isim dhohir, dan yang tidak jelas disebutkan dinamakan fa'il isim dhamir. Adapun contoh fa'il isim dhohir adalah sebagai berikut: Doroba Ahmad Umar. Tuh sebenarnya sama aja gini, ini jadi mubtada. Jalasat tilmid al kursi, itu disebut gitu siapa yang duduk gitu. Kalau kalian tersebut dibuat dalam skema sebagai berikut: Doroba Ahmad Umar. Doroba sebagai fi'ilnya, Ahmad sebagai fa'ilnya, jadi mubtada dimajuin ke sini tadi ya, Umar. Jalasat tilmid al kursi juga gini, ini fi'il madinya, ini fa'ilnya, ini jar atau ya sebagai penanda tempatnya di atas kursi. Kedua kalimat pada contoh di atas dapat disusun menjadi khobar jumlah fi'liyah sehingga disusun sebagai berikut: Ahmad yadribu, doroba Ahmad Umar gitu kan. At-tilmidhu yajlisu atau jalasat tilmid al kursi gitu kan. Sama putar-putaran yang tadi lah intinya. Pada khobar jumlah fi'liyah maka fa'ilnya kebanyakan berupa fa'il isim dhamir karena dipakainya langsung yajlisu gitu, atau doroba karena nggak disebut langsung. Fa'il harus dibaca raf'un atau u ya, fa'il ini. Ahmadu at-tilmidhu itu intinya harus dibaca